Halo teman-teman semua. Oke, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12:05. Kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Turki, selamat sore waktu Indonesia, dan selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah bergabung dalam workshop Content Creator PPI Isparta. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada narasumber spesial kita pada hari ini, Ndoro Kakung. Apa kabar, Ndoro? Baik, selamat sore semuanya. Ini panggilnya Om Ndoro aja atau Pak Wicaksono? Ndoro saja. Ndoro saja, oke. Ya. Siap, Ndoro. Oke, ini saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung ya, Ndoro ya. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga selalu stay safe. Kebetulan juga teman-teman yang ada di Turki ini lagi pada lockdown, jadi ada peraturan baru dari pemerintah Turki, tiap weekend itu kita dilarang keluar. Tuh. Jadi untuk mengisi kegabutan di rumah, di apartemen, di asrama, sembari menyelam minum air, kita mengisi kegabutan, kita juga mengisi pengetahuan kita. Gitu. Oke, sekarang biar acara kita makin berkah, kita mulai dulu kita mulai dari hal-hal yang berberkah. Kita mau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara Muhammad Fatku Rozi. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, Doro mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Sadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah dari saudara Fatku Rozi. Diucapkan terima kasih banyak. Oke, selanjutnya sebelum memulai acara ini, kita dengar dulu sambutan dari Ketua PPI Isparta, yaitu Muhammad Rehan Cirakawa. Kepada saudara dipersilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang untuk Ndoro, udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Lalu juga untuk teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ya, di hari yang
Biasanya orang lain malah bermalas-malasan, menikmati santai-santai, tapi kita di sini nyantai juga, tapi sambil diskusi dan sambil menimba ilmu. Gitu. Mungkin saya berharap acara ini akan menjadi acara yang sangat bermanfaat karena seperti yang kita tahu, menurut Mas Asad, dia adalah salah satu penulis Notes from Qatar dan dia juga adalah seorang pembisnis. Di masa ini sudah kurang lebih 10 juta orang kehilangan lapangan kerja, 10 juta lapangan kerja hilang. Dan juga karena COVID-19, 30 sampai 50 juta berkembang hilangnya lapangan pekerjaan tersebut. Karena itu, maka kita akan kedepannya akan bersaing jauh lebih berat, yang membuat hard skill saja tidak cukup. Kita harus membumbui diri kita dengan soft skill, yang dimana sekarang juga di era globalisasi yang kita tidak bersaing hanya dengan warga negara Indonesia, tapi kita juga bersaing dengan warga negara asing. Jadi saya harap dengan adanya personal branding itu membuat kita menjadi nilai tambah kita seperti itu, di mana kita dapat membumbui hard skill kita yang kita miliki, yang kita sedang tuntut ilmunya sekarang, dipadukan dengan soft skill akan menjadi siap bersaing di era globalisasi, siap bersaing di kancah internasional gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Ndoro Kangkung sudah datang ke sini dan juga teman-teman yang saya cintai. Semoga acara ini bermanfaat dan juga dapat berjalan dengan lancar. Saya Muhammad Rehan Shirakawa, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dari Ketua PPI Sparta kita, Muhammad Rehan Shirakawa. Selanjutnya, buat teman-teman yang menjadi peserta pada hari ini, kita bakalan menerbitkan sertifikat bilingual, yaitu sertifikat berbahasa Indonesia dan berbahasa Turki. Jadi jangan lupa kami himbau untuk mengisi form yang telah disediakan. Linknya sudah tertera pada Zoom group chatnya, bisa langsung diklik dan juga bisa langsung diisi. Itu untuk keperluan sertifikat. Oke, sekarang workshop content creator hari ini akan membahas mengenai salah satu hal yang penting, salah satu hal yang menjadi tuntutan kita pada saat ini. Seperti kita ketahui, semenjak pandemi ini, dunia itu berubah sangat cepat. Semuanya menjadi serba online. Nah, kalau kita misalnya secara offline, kenalan dengan orang, kita dengan mudah memberikan citra diri kita kepada orang tersebut. Dengan gestur, dengan apa yang kita lakukan kepada dia, sikap kita. Lantas bagaimana kalau online? Nah, maka dari itu, kita akan mempelajari hal tersebut dalam materi personal branding bersama dengan Ndoro Kangkung. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit CV singkat dari beliau. Ndoro Kangkung adalah nama beken beliau di media sosial. Nama aslinya adalah Wicaksono, tapi lebih dikenal sebagai Ndoro Kangkung. Teman-teman bisa cek juga Instagramnya @ndorokangkung. Nah, akun Twitter beliau ini sudah diverifikasi mempunyai lebih dari 260.000 followers. Dan beliau lulusan dari jurusan Ilmu Komunikasi, Visipol, Universitas Gadjah Mada. Beliau memulai karir jurnalistik di majalah Mode Indonesia pada tahun 1990. Setelah itu bekerja di Harian Media Indonesia pada tahun 1994 sampai 1998. Kemudian bekerja di Tempo 1998 sampai 2011. Kemudian di MSN ID Portal dari 2011 sampai 2015 dan beritagar.id dari tahun 2015 sampai 2016. Wah, jadi ini sudah banyak banget pengalaman dari beliau. Jadi ini kita harus banyak-banyak ngambil ilmunya nih dari beliau. Jangan sia-siakan kesempatan. Dan sekarang beliau sedang bekerja di Maverick PR sebagai advisor at large. Dan Ndoro ini pernah juga menjadi ketua ajang nasional Pesta Blogger nih guys pada tahun 2008. Nah, sampai sekarang
Ndoro Kakung aktif sebagai pelatih komunikasi dan media sosial di lembaga pemerintah dan juga perusahaan swasta. Jadi sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan, teman-teman ayo bertanya sebanyak-banyaknya, kita belajar sama-sama, karena ini merupakan suatu kesempatan besar buat kita lebih menambah pengetahuan dari segi digital konten. Oke. Kita langsung saja masuk ya, Ndoro ya. Baik. Nah, Ndoro, hari ini kan kita mau belajar mengenai personal branding. Menurut Ndoro, personal branding itu apa sih? Oke, terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Mahasiswa, ini mahasiswa semua ya sore ini? Iya, Ndoro. Ya, oke. Yang moga-moga hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat ya, meskipun kita tengah menghadapi pandemi, dan moga-moga tetap semangat ya meskipun jauh dari rumah ya. Ini di Indonesia dari mana saja ini kalau boleh tahu sebelum saya menjawab pertanyaan. Oh iya, yang dari Indonesia ada nggak? Saya Indonesia dari Jakarta. Oh, oke. Apa kabar? Saya dari Riau, Ndoro. Riau, wow, oke. Saya dari Aceh. Wah, Aceh. Saya Makassar. waduh, Makassar. Oke. Saya operator dari Garut. Wah, dari Garut. Asgar ya, asli Garut. Brebes. Terus mana lagi? Dari Riau. Riau lagi. Salam dari Riau, Ndoro. Salam, luar biasa. Salam dari Brebes, Jawa Tengah, Ndoro. Brebes, telur asin, oke. Salam dari Jakarta Timur, Ndoro. Jakarta Timur. Mana, Bilimun atau dari mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur atau Bekasi? Jakarta Timur, Ndoro. Oke. Terus mana lagi? Salam dari Riau, Ndoro. Riau lagi. Wah, 3 Riau ya. Oke. Ndoro, saya ulang lagi, Ndoro. Salam dari Aceh, Ndoro. Aceh Timur atau mana, Yudi? Aceh Barat, Ndoro. Aceh Barat. Saya lusa mau ke Aceh Timur. Wah, Ya. lumayan jauh sih, Ndoro. Nanti Ya, lah ya, kapan ya. main ke Aceh Barat, Ndoro. Siap. Saya mau nengok ini tempat, ini gajah ya. Ya, mantap. Oke, terus Garut sudah. Mana lagi? Salam dari Bangka Belitung. Bangka Belitung, Ndoro. Wah, Babel. Oke. Ndoro, Luar salam biasa. dari Aceh. Aceh juga. Aceh mana nih Acehnya? Aceh Tengah. Aceh Tengah. Takengon. Iya, Ndoro. Oke. Ndoro tahu. Terus Salam dari Sulawesi Barat, Ndoro. Sulawesi Barat. Waduh, saya belum pernah ke Sulawesi Barat. Jalan-jalan Oke. Ndoro nanti ke Sulawesi. Siap. Terus mana lagi? Oke. Ya, oke. Salam kenal ya teman-teman seluruh Indonesia dari Aceh Barat, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Riau, luar biasa, Jakarta Timur lagi, waduh, Aceh Timur, Brebes, wah Brebes ini jalur mudik saya nih kalau pulang ke Jogja. Tapi sekarang nggak pernah lewat karena ada jalan tol Trans Jawa ya. Jadi Brebes lewat pinggirnya saja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sore ini santai aja ya. Ini saya di Tangerang, di rumah saya di Tangerang, di barat Jakarta. Jadi sudah sore di sini. Di Turki masih siang ya, benar Nurul ya? Iya, Ndoro. Oke. Masih jam 12. Masih jam 12. Moga-moga obrolan kita sore ini ada manfaatnya dan kita kehilangan keseruan ya, meskipun kita santai saja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya saja gitu ya, karena ini saya lebih suka menyebutnya sebagai sharing lah, berbagi ilmu. Belum tentu saya benar, belum tentu teman-teman salah atau sebaliknya gitu ya. Ini berbagi pengalaman saja. Kalau pengalaman kan tidak ada benar dan salah ya, pengalaman kan tinggal dijalani saja. Oke, jadi kembali ke pertanyaan Nurul tadi ya. Tadi apa pertanyaannya Nurul? Pertanyaannya adalah? Menurut Ndoro, personal branding itu apa?
Oke, personal branding itu apa? Oke, penting ya, apa personal branding ya. Saya kira sebelum sampai ke personal branding sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa ini sebaiknya tidak langsung memikirkan yang namanya personal branding gitu ya. Karena personal branding ini kan apa ya, satu tahap lanjut setelah kita menjadi pribadi yang berbeda-beda dan unik. Nah, sekarang ini menjadi mahasiswa ini tantangannya besar, tapi peluangnya juga besar. Ya, banyak peluang yang bisa diambil, termasuk melalui media sosial. Nah, di media sosial itu ada baiknya kalau teman-teman aktif menggunakan media sosial untuknya nih yang lebih penting ya, untuk berbagi hal-hal yang positif gitu ya. Supaya apa? Ya supaya berguna untuk orang lain, dan yang kedua menghindarkan diri dari masalah. Karena media sosial ini selain bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tertentu, juga bisa membawa kita ke tempat tertentu yang tidak kita inginkan sebetulnya ya. Karena ada aturan, ada etika. Jadi sebelum teman-teman sampai ke masalah branding atau personal branding, jauh lebih penting sebetulnya teman-teman ini berbagi hal-hal yang positif, konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain, ya, secara konsisten, secara reguler. Nah, nanti yang namanya branding itu akan otomatis mengikuti. Karena kalau kita sekarang memikirkan personal branding dulu, kita nanti jadi kesulitan. Saya mau ngapain ya di media sosial begitu ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah banyak melakukan berbagi informasi, berbagi konten di media sosial, dan pengen mengetahui apa itu personal branding gitu ya, sebetulnya tidak terlalu sulit, karena kalau berdasarkan definisi itu ada 100 definisi personal branding di media sosial itu apa. Teman-teman bisa googling sendiri gitu ya. Tapi saya kalau ditanya, jadi ya kalau ditanya personal branding itu apa di media sosial, ya pokoknya ya, pakai pokoknya ini yang belum tentu tepat. Karena setiap orang ditanya, setiap ahli pemasaran ditanya personal branding apa, mereka punya definisi sendiri. Ya, ini samalah di mana-mana yang namanya teori atau ilmu sosial itu tidak ada yang 100% benar. Ya, tiap orang punya versi masing-masing. Termasuk dalam ilmu marketing ini kan personal branding kan masuk dalam ranah pemasaran atau marketing. Nah, kurang lebih sebetulnya personal branding itu adalah cara memasarkan diri kita sendirilah ya, membentuk atau membangun citra kita di media sosial itu. Tapi ada juga yang berpendapat personal branding itu apa sih gitu ya. Ya, ada yang menganggap bahwa pokoknya apa yang dibicarakan orang tentang kita ketika kita tidak ada gitu. Ini definisinya Jeff Bezos ya, pendirinya Amazon, ditanya personal branding itu apa. Ya pokoknya pendapat orang tentang dirimu ketika kita tidak ada. Jadi kalau misalnya ada orang ditanya, Doro Kakung tuh apa sih gitu. Ada orang bilang, oh dia kan veteran jurnalis, ya bisa juga gitu, karena saya pernah jadi wartawan lama gitu. Atau Doro Kakung itu siapa? Doro Kakung itu praktisi media sosial. Ya, bisa juga. Oke. Halo, ada yang mau menginterupsi? Enggak? Oke. Tadi ini. Kepencet ya? Iya, pencet aja, Doro. Iya. Jadi kurang lebih gitulah ya, kalau ditanya personal branding apa, ya kurang lebih citra kita di mata orang lain ketika atau pendapat orang tentang kita, citra kita gitu ya, ketika kita nggak ada. Gitu, Nurul. Oke, Doro. Nah, saya pernah lihat salah satu
diagram gitu, Ndoro kan. Diagram itu ternyata personal branding itu kayak irisan antara apa yang kita mau bangun sama Ya. apa Pendapat yang orang. pendapat orang. Ya. Nah, untuk membangun itu seperti apa tuh, Ndoro? Untuk menentukan dulu personal branding yang kita mau bangun tuh apa? Ya, ini pertanyaan klasik ya. Setiap orang yang ingin membangun personal branding itu. Bagaimana menentukan saya personal brandingnya gimana? Ini sebetulnya jawabannya sangat mudah dalam arti gini. Kan setiap orang itu unik ya. Setiap orang itu khas, berbeda dari yang lain. Nggak ada orang yang sama. Bahkan orang yang kembar pun pasti punya perbedaan. Baik secara fisik maupun perilaku, sifat, ya, kemudian tabiat, trait, dan sebagainya gitu. Nah, kalau ingin membangun personal branding, bagaimana saya harus membangun? Nah, ini dimulai dari teman-teman suka apa gitu. Atau teman-teman punya hobi apa, punya minat apa, punya keterampilan apa. Nah, dari situlah branding itu biasanya diawali. Misalnya ya, ada teman-teman yang suka mengutak-ngutik sepeda motor, ya, reparasi. Nah, bisa nggak saya bagaimana saya membangun personal branding gitu ya? Ya sesuai keterampilanmu. Kalau kamu suka utak-atik motor, sebaiknya kamu membangun personal branding sebagai tukang reparasi sepeda motor yang jagoan gitu, yang berbeda dari yang lain gitu ya. Loh, kenapa saya tidak jadi penjahit saja? Ya boleh kalau punya keterampilan menjahit gitu. Tapi kan sekarang keterampilan yang dikuasai kan mereparasi sepeda motor gitu. Jadi pilihlah personal brand itu sesuai yang kalian kuasai. Misalnya ada yang ahli baca Al-Quran, ya silahkan gitu. Ada, kalau saya barista, nah bagus itu punya keterampilan mencampur, mengetes berbagai jenis kopi. Ya mulailah dari situ membangun personal brand sebagai barista. Nah intinya kita tidak perlu mencari-cari minat yang memang tidak kita sukai gitu ya, atau keterampilan yang kita tidak kuasai. Jadilah diri sendiri, apa yang kalian miliki, apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu, terampil dan kuasai. Dari situ menentukan personal branding. Begitu Nurul. Oke. Nah, jadi tadi kan misalnya Ndoro, kita udah tahu kesukaan kita apa. Misal saya sukanya menulis. Jadi saya buat quotes-quotes gitu, terus posting di Instagram. Nah, cara mendeliver personal branding saya biar sampai ke orang-orang itu kayak gimana tuh, untuk membangun personal branding saya? Oke, ya. Jadi misalkan kita suka menulis dan terampil menulis gitu ya, dan ingin membangun personal branding sebagai penulis di media sosial, utamanya di Instagram. Nah, tentu saja agar bisa dikenal, agar kita terbentuk personal brand-nya di Instagram, pertama-tama tentu saja harus punya akun di Instagram, ya kan? Kalau nggak punya akun kan, gimana? Teman-teman harus buka akun dulu gitu, punya akun di Instagram. Nah, terus di Instagram supaya teman-teman itu dikenal sebagai penulis, ya tentu saja berbagi konten tulisan gitu ya. Kalau mau dikenal sebagai penulis ya tulisanlah yang akan membuat Anda dicitrakan sebagai penulis. Kalau misalnya teman-teman mau jadi penulis tapi setiap hari sharingnya apa yang dimakan, apa yang diminum gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Ini di mana
di mana penulisannya, di mana katanya penulis, kok nggak pernah lihat tulisannya gitu ya, seperti apa gitu. Jadi harus ditunjukkan karyanya yang menyiratkan bahwa teman-teman itu seorang penulis. Nah, supaya ya citra itu atau image atau personal brand-nya makin kuat gitu ya. Setelah membuat konten tentu saja harus itu dilakukan secara rutin gitu ya. Mungkin tidak perlu setiap hari ya, tapi yang penting rutin. Bisa setiap hari bagus, 2 hari sekali bagus, 3 hari sekali gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau seminggu sekali, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena Instagram itu kan ada yang namanya algoritma gitu ya. Kalau kita terlalu lama vakum, nanti catatan ya kita di mata algoritma ya, tidak bagus gitu ya. Ya minimal 3 hari sekali membuat konten ya tentang tulisan. Selain membuat konten yang bentuknya tulisan, teman-teman juga bisa membangun menceritakan pengalaman sebagai penulis. Pengalaman apa? Misalnya bagaimana sih teman-teman menyiapkan sebuah tulisan? Bagaimana teman-teman misalnya kalau sedang mati angin atau kehabisan ide atau mengalami yang namanya writer's block, jadi kebuntuan menulis, nggak punya ide. Nah, itu bagikan ke orang lain supaya orang punya kayak inspirasi. Jadi teman-teman kayak inspirasi bagi orang lain yang punya masalah yang sama. Kemudian berbagi tips misalnya tentang bagaimana membuat judul yang menarik perhatian, bagaimana membuka sebuah kalimat awal, kemudian bagaimana sih menyusun plot dan seterusnya. Jadi pengalaman teman-teman sendiri ya mengenai dunia tulis menulis. Nah, jadi tadi sudah ada berapa tuh? Yang pertama punya account, yang kedua membuat konten secara rutin, konten yang berhubungan dengan personal brand, ya. Yang ketiga ceritakan pengalaman teman-teman membangun atau dalam menulis gitu. Yang keempat ya usahakan teman-teman ini kalau membuat konten yang relate dengan personal brand-nya itu menjawab masalah orang lain, tantangan orang lain dalam misalnya tadi menulis ya kita ininya. Tantangan orang lain apa sih gitu? Kenapa kita harus menjawab pertanyaan atau tantangan orang lain atau masalah yang dihadapi oleh orang lain dalam tulis menulis? Supaya konten kita ini satu relevan, dua relate dengan masalah orang, yang ketiga menjadi jawaban dari pertanyaan gitu. Sehingga konten kita itu dibutuhkan orang. Itu berguna buat orang lain. Itu kurang lebih Nurul. Oke, Ndoro. Oh iya, buat teman-teman juga yang ada pertanyaan, ada unek-unek, misal mau curhat juga mengenai personal branding di sosial media, bisa banget bisa tulis di live chat di grup chatnya di bawah, atau bisa juga bertanya langsung kepada Ndoro. Jadi nanti silakan tulis aja bilang bahwa mau bertanya langsung sama Ndoro. Jadi bisa diberikan kesempatan. Ya, atau raise hand. Iya, bisa raise hand. Nah, kita lanjut lagi Ndoro sebelum ini. Baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Siapa tahu ada pertanyaan. Jadi tadi kan kita sudah membahas gimana menentukan personal branding kita, terus bagaimana cara kita membangunnya sampai ke hati para netizen. Ya. Untuk masalah platformnya nih Ndoro, kan ada banyak platform sosial media, bukan hanya Instagram. Nah, untuk menentukan platform yang mana sebaiknya yang kita gunakan itu, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Oke, baik. Salah satu cara membangun personal brand tadi sebetulnya juga memilih platform yang tepat, gitu ya. Nah, sekarang ini kan ada banyak media sosial yang bisa dijadikan platform. Oke, teman-teman bisa memilih dari YouTube, Facebook, Instagram,
atau blog pribadi ya, atau TikTok, atau apalagi Instagram sudah, Twitter sudah, apalagi ya media sosial. Doro yang Kan seringkali malah lupa saya kalau ini karena saking banyaknya. Kemudian selain media sosial ada platform kayak Wattpad gitu ya, kayak blog juga kan. Ada Medium juga. Kemudian ada LinkedIn gitu ya. LinkedIn sekarang kan juga bisa kita berbagi konten gitu ya. Nah, dari sekian itu pilih yang mana gitu kan ya. Nah, lagi-lagi disesuaikan dengan kita ini mau berbagi konten apa. Dan kita mau dikenal sebagai apa gitu ya. Kalau kita kebetulan menguasai video, misalnya videografi gitu ya, termasuk syuting, editing, dan narasinya, mungkin lebih cocok memakai YouTube gitu. Nah, pertanyaannya adalah lalu konten apa yang harus saya buat di YouTube gitu kan ya. Itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman hanya atau ingin menjadi penulis gitu ya, ada banyak platform yang bisa dipakai. Pertama, punya blog sendiri. Yang kedua, Facebook. Kenapa Facebook? Karena Facebook adalah salah satu platform yang paling populer ya di dunia, penggunanya juga banyak. Bisa pakai Wattpad, bisa pakai apalagi ya, Medium gitu ya, banyak. Nah, ini tergantung teman-teman biasanya pakai platform yang mana gitu. Terus bentuk kontennya mau apa. Kalau kontennya tulisan, ya sesuaikan dengan platform yang cocok untuk menulis apa gitu. Kalau Twitter kan nggak cocok untuk menulis karena jumlahnya dibatasi. Dan karakteristik Twitter itu bukan untuk membaca sesuatu ya. Orang pengen dapat berita apa sih yang lagi ngetren ya, di media sosial itu adanya di Twitter gitu. Tapi kalau untuk membaca bukan di sana gitu. Nah, jadi sesuaikan dengan konten. Yang ketiga, audiens yang disasar. Audiens yang disasar siapa? Kan kita ini membangun personal brand sebagai apa dulu kita kan sudah tahu. Kalau kita misalnya anak grafis gitu ya, berarti pakai platform-platform yang ini DeviantArt segala macam gitu ya, atau tempat platform untuk komik itu apa saya lupa itu banyak itu. Webtoon. Ya itu. Nah, karena di sana komunitasnya ada di situ gitu. Kalau di Twitter nggak semua audiens Twitter suka komik, nggak tentu suka DeviantArt gitu ya. Meskipun kita bisa berbagi konten tetap gitu ya untuk dibawa ke basecamp sosial media kita apa. Jadi kita punya sosial media utamanya di mana. Misalnya teman-teman suka menulis lah ya, kemudian punya blog. Nah, memilih blog karena blog itu paling cocok untuk mewadai konten dalam bentuk tulisan. Karena bisa taruh foto dan video juga. Nah, setelah itu konten kalau sudah bikin konten nanti tinggal di-share linknya bisa ke Twitter, bisa di Facebook gitu ya, cuplikannya. Tapi tugas media sosial lain itu kan sebagai amplifikasi saja dan untuk channeling ya, jadi membawa orang audiens ke di mana kita menempatkan konten itu. Jadi tergantung mana yang teman-teman kuasai platformnya dan bentuk kontennya apa. Yang ketiga adalah audiensnya siapa. Ya. Kalau audiensnya spesifik, ya berarti kita pilih platform yang spesifik. Gitu. Kalau konten-konten politik itu kan biasanya ada di Facebook gitu ya. Kalau teman-teman suka menulis soal Facebook, ya cocok tuh Facebook. Tapi kalau soal makanan dan minuman gitu, nggak cocok di sana, lebih cocok di Instagram. Kenapa? Karena di Instagram itu tempat orang mencari hal-hal yang indah, hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Hal-hal yang dilihat tuh membuat kita ingin makan atau minum gitu ya. Tempat-tempat yang eksotis gitu ya dalam bentuk foto. Nah itu baru ke Instagram. Nah
Jadi lagi-lagi itu tadi kuncinya teman-teman mau membangun personal brand-nya apa, dan teman-teman lebih menguasai, lebih nyamannya di mana platformnya, kemudian audiensnya siapa karakternya, gitu. Siap, Doro. Ini ada yang mau bertanya nih, Doro, dari Muhammad Raihan. Raihan. Ya, Oke. silakan Muhammad Raihan. Ya, sebentar Raihan, sebelum bertanya ya, saya ingin mengingatkan juga, selain aktif di media sosial, kalau teman-teman mau membangun personal brand gitu ya, teman-teman juga harus melakukan atau aktif di acara-acara offline. Misalnya apa, kalau teman-teman itu ingin dikenal sebagai penulis, ya sering-seringlah hadir atau ikut atau mengikuti acara-acara yang menampilkan para penulis, tempat bertemunya para penulis seperti Ubud Writer Festival gitu ya. Supaya apa? Supaya di sana kenalan sama penulis yang lain, kita bisa saling bertukar pikiran, diskusi, dan seterusnya. Jadi jangan lupa untuk juga tetap melakukan kegiatan offline untuk membangun personal brand. Tidak berarti membangun personal brand terus bikin konten aja di media sosial gitu ya. Secara fisik kita juga harus dikenal di dunia nyata gitu. Seperti contoh misalnya ya, saya ingin menggambarkan seorang Najwa Shihab ya, presenter Mata Najwa itu ya, dulunya kan wartawan juga, dan dia membangun personal brand-nya tidak dalam semalam, tapi sudah belasan tahun dia menjadi presenter televisi, fokus menjadi pewawancara tentang hal-hal yang sifatnya investigatif, tentang temanya kasus korupsi gitu. Dan dia juga aktif membuat acara-acara off-air gitu, bikin seminar, bikin talk show, bikin diskusi gitu. Kemudian juga dia aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mendukung personal brand-nya. Dia menjadi duta baca, duta buku gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman juga offline dan online-nya tuh sama-sama aktif. Itu tambahan sedikit dari saya. Silakan tadi Raihan yang mau tanya. Iya, Doro, ada Raihan yang mau bertanya. Silakan Raihan. Ya, punten permisi Doro, izin aja nih. Mangga. Jadi, kan seperti yang tadi Doro bilang kan semua orang itu unik, kita harus menunjukkan keunikannya. Doro, saya mau tanya nih ke Doro, kalau Doro sendiri apa yang membuat diri Doro unik gitu? Personal branding yang ingin Doro bangun untuk diri Doro itu gimana, citranya apa? Mungkin bisa belajar dari pengalaman Doro. Oke. Terus Ya, ini Doro, kesalahan kayak misalnya awal-awal kita mau personal branding tuh pasti nanti malah jadi gagal. Mungkin ada kegagalan-kegagalan Doro yang bisa diceritakan, yang bisa jadi pengalaman kita biar kita nggak melakukan kesalahan yang sama gitu Doro. Mungkin itu aja. Makasih banyak Doro. Baik Raihan, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Saya langsung jawab ya. Silakan Doro, silakan. Ya, oke. Jadi begini, sebetulnya saya tidak sengaja atau tidak sejak dari awal membangun personal brand kita, gitu ya. Awal-awalnya itu saya sekedar ikut tren saja, menjadi blogger karena waktu itu tahun 2000-an awal-awal ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah lahir atau belum. Itu sedang tren dunia blogging ya, tulis-menulis pakai blog. Kebetulan waktu itu saya masih jadi wartawan. Sebentar. Saya jadi wartawan dan tulis-menulis adalah kegiatan yang dekat sekali dengan dunia saya sebagai wartawan. Ketika muncul media sosial, saya jadi sharing tentang tulisan-tulisan saya gitu. Bentar. Nah, dari situlah gitu ya, secara tidak langsung terbangun personal brand saya sebagai blogger gitu, karena saya aktif di dunia blogging dan saya terlibat dalam beberapa event atau peristiwa di dunia blogging gitu ya, bikin pesta blogger, kemudian event-event kecil dengan para blogger di seluruh Indonesia. Saya keliling dari Aceh sampai
Papua gitu ya, sebagai blogger gitu. Nah, saya merasa unik karena satu, karena dari sisi nama aja kan nggak ada yang namanya seperti saya gitu. Gitu, jadi unik gitu. Wah, pilihlah, carilah nama ya kalau bisa yang unik, nggak ada orang lain miliki juga gitu. Seperti halnya ketika Starbucks misalnya membangun brand kopi, ya dia pilih nama yang unik gitu. Kemudian Kentucky Fried Chicken misalnya, atau apalagi Honda, Aqua, dan berbagai macam merek-merek lain ya, itu menunjukkan keunikannya dari sisi nama, tidak ada yang menyamai. Kalaupun sekarang ada Aqua pakai huruf K, nah itu kan sudah ketahuan kalau itu KW-nya gitu misalnya. Atau orang bikin produk mereknya Sony tapi pakai I misalnya, ya kan, SONI, udah ketahuan jadi pengekor. Nah dari sisi itulah saya menjadi unik dari sisi nama gitu. Kemudian mungkin dari gaya menulis dan istilah-istilah khusus ya itu bisa menjadi pembeda atau keunikan. Yang tidak kalah penting sebetulnya look and feel. Jadi branding itu kan ada brand identity ya. Brand identity itu ada logo, ada tagline, ada color gitu ya, warna. Jadi misalnya Starbucks itu kan di mana-mana warnanya ya cuma hijau dominasinya dan ada putih gitu. Kemudian ada logo. Logonya Starbucks ya selalu ikan duyung ya. Nggak pernah Starbucks logonya gajah gitu, nggak pernah, atau kucing, harus konsisten. Sama juga saya pakai profile picture ya konsisten gitu, di mana-mana profile picture-nya sama. Nah itu yang membangun keunikan itu tadi. Nah tentang kesalahan gitu ya, apa yang pernah saya lakukan ya, sering salah ketik itu sering. Sebagai penulis kesalahan yang paling sering itu adalah salah ketik. Salah tik ya, salah tik atau typo. Kemudian salah data misalnya, atau tidak akurat menulis data, itu sering sampai sekarang juga masih di Instagram tuh saya sering salah tik gitu, karena bikin konten kan habis sholat subuh pagi-pagi masih setengah ngantuk juga gitu. Jadi apalagi orang tua itu kan sering salah menekan tombol handphone ya karena kecil-kecil. Nah, apa yang saya lakukan ya kalau bisa dikoreksi saya koreksi, tapi kalau bentuknya carousel slide itu kan sudah nggak bisa dikoreksi ya sudah. Saya pernah bikin judul cover di Instagram salah gitu, ya sudah nggak apa-apa, saya tinggal bilang aja maaf ada salah tik gitu, dan seharusnya kata ini bukan kata itu gitu. Nah jadi mengakui kesalahan ini adalah salah satu tips juga. Karena manusia itu kan doif ya, bisa salah juga gitu. Yang penting adalah kesediaan mengakui kesalahan dan melakukan koreksi. Nah itu yang penting. Jadi teman-teman jangan takut berbuat salah. Yang penting adalah kita bertanggung jawab atas kesalahan. Oh ya, maaf salah data. Seharusnya saya nyebut 500 bukan 50 gitu ya. Menulis kata ini harus dengan huruf apa gitu dan seterusnya. Nah, itu kira-kira. Oke, gimana Raihan? Gimana Rehan? Ada yang belum terjawab belum Rehan? Ya, Ndoro, satu Ndoro. Apa Tadi itu? uniknya itu nama Ndoro Kakung ya. Ya. Ndoro Kakung ini artinya apa Ndoro? Itu Awalnya kalau saya di kira malah kayak kangkung gitu kan. Hah, kok namanya kangkung ya? Gitu. Kalau Jadi di kayak Aceh, Ndoro Kakung itu apa itu? ya, Ndoro Kakung itu sebutan ya. Kalau di Aceh Tengku misalnya. Kalau di Sulawesi Andi, ya Iya, Andi. benar. Ya kurang lebih gitulah. Oke. Ndoro Kakung itu laki-laki di tuan laki-laki di Jawa. Kalau perempuan namanya Ndoro Putri gitu. Karena saya dari Jogja, kalau saya Jogja kan jadi Kakung itu laki-laki atau pria. Andi itu di Sumatera, di Sulawesi Selatan ya Andi gitu ya.
Kalau di Aceh apa ya? Tengku juga ya? Tengku kan? Atau Iya, kalau Tengku. Kalau perempuan? Mbak Sarah Tengku. Ya, Tengku. Atau kalau Cik Cut. Aceh Cik ya? Cut ya kalau Cut. perempuan. Kalau perempuan Cut, cut. kalau yang laki-laki Tengku. Tengku, oke. Ya seperti itu, Raihan. Oh, jadi kayak yang di film-film Gendoro yang itu ya berarti ya? Ya, itu istilah feodal sebetulnya. Oh iya. Itu Gendoro. satir. Oke. Makasih Doro. Sama-sama, Raihan. Oke, nah ini ada juga nih yang bertanya, Doro, dari Ahmed. Ini mungkin lebih ke ini ya, kayak menentukan personal branding, karena dia tanya cara kita mengetahui bakat kita itu gimana ya? Cara mengetahui bakat nggak tahu ya. Ada tuh kalau di psikologi ada tes bakat. Bakatnya apa? Tapi sebetulnya kan teman-teman daripada bingung mengetahui bakat saya apa gitu ya. Gampang aja sebenarnya, teman-teman suka apa sih? Gitu. Suka membaca misalnya. Atau suka ngopi, atau suka jalan-jalan, atau suka membaca Al-Quran, menelaah kitab Quran, dan seterusnya. Itu aja. Apa yang teman-teman sukai? Suka masak, suka menjahit, suka melukis. Ya itu yang dijadikan modal untuk membangun personal brand. Ya, sebaiknya jangan membangun personal brand berdasarkan hal-hal yang tidak kita kuasai. Kita nggak bisa main sepak bola misalnya, ya kan? Masa mau jadi pemain bola, brandingnya kan agak lucu gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau teman-teman saya suka membaca tapi nggak suka menulis, gimana? Ya gampang. Membangun personal brand-nya adalah pecinta buku kan gitu. Iya, Nah, jadi nggak perlu berbagi tentang menulis, tapi berbagi tentang buku-buku apa sih yang menginspirasi teman-teman, buku-buku apa yang berguna untuk membangun karir teman-teman, buku-buku. Jadi semacam kurator buku, ya. Dan misalnya di Instagram itu kontennya bisa diisi dengan buku apa yang barusan dibaca minggu ini, besok minggu kedua apa gitu. Terus kalau bisa bikin ulasan atau review tentang buku itu. Wah, kalau ulasan kan harus ditulis. Nggak usah, nggak perlu ditulis, direkam aja. Ya kan? Kan bisa jadi konten juga. Kalau panjang jadi IGTV. Ya, ceritakan aja. Misalnya hari ini saya membaca buku seni untuk bersikap masa bodoh atau bodoh amat gitu ya. Ada foto cover atau ya tampil aja di depan kamera, bikin video saya baca buku ini buku cerita tentang pengarangnya siapa, bercerita tentang apa, dan kenapa saya membaca buku, apa arti buku ini buat saya, dan seterusnya. Apakah teman-teman perlu direkomendasi bikin buku? Nah, jadi kalau Anda bikin konten seperti itu terus-menerus, Anda akan terbangun personal brand-nya. Sebagai apa? Satu, kurator buku, yang kedua adalah pemberi rekomendasi buku, ya, atau pencerita buku. Kan udah jadi personal branding ya. Nanti kalau ada acara-acara bedah buku, datanglah kenalan dengan para pecinta buku yang lain. Ya, kenalkan diri Anda. Kalian tukar-menukar informasi, kapan lagi ada acara seperti itu. Ada acara diskusi bedah buku, ada temu penulis, ya, datang aja. Ada peluncuran buku siapa gitu ya. Ada penulis meluncurkan bukunya, terus bikin webinar, nah, ikut aja gitu. Siapa tahu bukunya dari inspirasi konten, dan seterusnya. Wah. Gitu, gampang kan menentukan bakat ya? Nggak usah Iya. pusing-pusing. Tinggal eksekusinya aja nih, Doro. Iya, teman-teman kan udah tahu sukanya apa. Benar. Apa kesukaan dari teman-teman, itu Iya. yang dijalani. Nah, Misalnya, terus ada tanya, kenapa kalau Doro? misalnya teman-teman merasa bahwa saya tidak punya bakat apapun, ya, minimal pasti teman-teman punya kesukaan terhadap sesuatu. Misalnya suka nonton film drama Korea. Atau enggak, saya drama Korea juga nggak suka. Ya sudah, sehari-hari ngapain? Saya sehari-hari rebahan. Bisa jadi konten. Ya. Wah, gimana Ceritakan. tuh, Doro? Nah, satu misalnya tips rebahan yang baik di hari Minggu. Itu ngapain? Misalnya besok lagi tips rebahan 10 tempat yang paling enak buat rebahan di Turki misalnya. Nah, kan? Bisa Misalnya
5 tempat yang paling oke untuk rebahan dan ngobrol di mana? Di Ankara, di Istanbul, di mana lah gitu. Kan bisa kan? Jadi teman-teman ada menjadi pemberi rekomendasi tempat rebahan yang paling asik gitu. Tempat rebahan yang makanannya enak di mana? Nah, misalnya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting kita kreatif aja. Ya, jadi sebetulnya tanpa memiliki banyak keterampilan yang serius, teman-teman bisa membangun personal brand di media sosial. Wah, luar biasa. Makin seru aja nih pembicaraan kita. Terus ada juga nih pertanyaan lagi, Doro, dari adik kita. Nah, kalau misalnya hobi kita sama jurusan yang kita ambil itu berbeda, Doro. Misal kayak tadi, misalnya gini, hobinya tuh masak, tapi jurusan yang dia ambil misalnya ekonomi, Doro. Nah, kita sebaiknya membangun branding yang mana tuh? Oke, saya kira ini jurusan angkutan umum, jurusan Istanbul atau Ankara ini. Oke, ini bebas sebetulnya. Mau membangun branding berdasarkan hobi boleh, mau berdasarkan jurusan yang kita ambil karena kita ingin mengambil karir sesuai jurusan boleh. Ini bebas saja kalau bikin personal brand. Yang penting teman-teman suka dan itu memang memilih apa namanya ini kan bukan sebuah paksaan gitu ya. Saya harus begini harus itu bebas. Yang penting nyaman gitu. Nah, saya hobi masak dan saya sekarang kebetulan sangat suka dunia misalnya ke apa itu notaris misalnya gitu ya, kenotariatan atau apa ya, ekonomi deh, ekonomi ya. Kuliahnya jurusan ekonomi. Ekonomi kan macam-macam ya, ada akuntansi, ada manajemen, ada pajak, macam-macam lah. Oke, kayak ekonomi aja lah ya secara umum. Saya ingin membangun personal brand sebagai ekonom, sekaligus saya ingin bangun personal brand sebagai ekonom yang suka masak. Nah, ini personal brand yang bagus sebetulnya, karena jarang ekonom yang suka masak. Ya kan? Jadi nanti ini jadi unik, jadi kelebihan, jadi bisa jalan dua-duanya gitu. Kebetulan memang bisa jalan dua-duanya gitu. Atau mau membangun personal brand sebagai ekonom yang suka balap motor misalnya, bisa juga kan? Gitu. Nah, nanti tantangannya adalah ketika membuat konten. Konten apa ya yang bisa saya buat sesuai dengan personal brand. Oke, tadi kan ingin membangun sebagai ekonom yang suka masak. Apa yang dibagi? Ya, bisa itu macam-macam itu. Atau yang terpikir oleh saya saat ini adalah bisa nggak bikin apa namanya ekonomisasi masakan. Maksudnya gini, masak nasi goreng itu butuh biaya berapa sih yang paling masuk akal? Kalau untuk 100 orang berapa yang dibutuhkan biayanya? Kan sebagai ekonom kan tahu gitu ya. Terus misalnya bagaimana kalau kita mau mengembangkan bisnis nasi goreng berdasarkan hitung-hitungan seorang ekonom. ROI-nya berapa lama gitu, modalnya berapa gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa namanya, ada banyak konten lain yang bisa dikembangkan. Artinya kalau teman-teman punya hobi yang berbeda dengan jurusan bisa jalan juga. Atau kalau nggak mau jalan dua-duanya ya silahkan pilih mau jadi ekonom saja atau mau jadi koki saja, chef, ya silahkan. Mana yang paling merasa ini aja lah gitu, yang paling dikuasai, paling senang gitu ya. Yang ketika Anda membuatnya sebagai konten, nggak pernah merasa sebagai beban. Bukan menjadi sebuah kewajiban yang buat Anda jadi stres gitu. Sebenarnya jangan begitu. Kalau semuanya berdasarkan hati, ya passion, rencana, pasti nggak akan susah gitu. Tapi begitu Anda ingin membuat konten sesuai personal brand yang Anda kira itu, tapi merasa, wah kok males ya bikinnya. Wah, berarti udah ganti aja deh. Gitu. Ganti aja. Ya. Gitu. Tadi siapa? Ade Ilya ya? Ya, Ade Ilyas. Ya. Moga-moga menjawab.
Jadi intinya adalah kita suka hal tersebut dan jangan sampai itu malah membebani kita ya Doro ya. Iya. Benar-benar. Oke, terus gini Doro, ini ada lagi yang bertanya dari Al-Zayar. Ini mungkin berhubungan juga dengan apa yang ingin saya tanyakan lagi. Bagaimana kita mengukur kesuksesan bahwa kita itu sudah membentuk personal branding. Nah, apakah jumlah followers itu menentukan Doro bahwa personal branding kita berhasil? Enggak ada hubungannya. Cara ngukur personal brand-nya itu sukses, bagaimana kita sukses membangun personal brand ya, kalau kita ketemu orang dan tanya, kamu tahu aku enggak? Kalau orang bilang nggak tahu, berarti belum sukses. Iyalah, kan kayak gini, kalau teman-teman nanya, kan tahu Starbucks, pasti hampir seluruh dunia tahu ya Starbucks. Itu berarti sukses membangun. Kalau misalnya sebutkan 10 merek kopi yang paling kamu ingat, siapa? Kalau dari 10 itu ya ada Starbucks atau kopimu yang kamu buat itu tersebut, ada berarti personal brand-nya udah top of mind gitu ya. Nah, itu udah sukses berarti. Tapi kalau misalnya ditanya tentang dirimu sendiri, orang nggak tahu, ya berarti belum sukses gitu membentuk personal brand. Harus melakukan banyak hal lagi, strateginya diubah, diganti, harus ngapain gitu. Karena personal brand itu kan sebenarnya dipromosikan juga lewat iklan misalnya, ya. Selain iklan juga lewat ulasan oleh orang lain atau user generated content. Kalau dalam ilmu komunikasi ada 4 ya, ada paid, ada own media, ada earn media, ada share. Jadi kalau orang sudah membuat atau mempromosikan melalui 4 pilar pemasaran tadi, moga-moga brandnya jadi kuat gitu. Kalau brand kuat, udah sukses itu. Gitu. Ya, kuncinya kalau orang temanmu sendiri lah kalau ditanya gitu ya. Misalnya saya Nurul misalnya, Nurul nanya temannya, kamu mengenal aku sebagai apa? Kalau temanmu sendiri ngatakan, apa ya? Masih mikir, berarti belum sukses. Tapi kalau orang lain nanya, kamu melihat aku sebagai apa ya? Gitu ya. Nurul ini kan Korea terbaik, atau Turki misalnya. Nah, berarti udah terbentuk personal brand sebagai Korea. Kalau 10 orang kamu tanya jawabannya sama, sukses gitu. Ya. Nah, kurang lebih gitulah. Gampang ukur kesuksesannya. Udah tercapai belum? Orang udah kenal belum? Kalau orang masih siapa ya, itu belum sukses berarti. Oke. Dan tentunya membangun personal branding ini nggak bentaran ya, Doro ya? Oh ya, tidak. Ya. Sekarang misalnya kalian pasti kenal Najwa Shihab kan ya? Pernah dengar namanya kan? Ya, Najwa itu kan memulai karir sebagai wartawan tahun berapa ya? 95 mungkin ya. Berapa tahun gitu. Sampai dia besar. Mata Najwa, acara yang dia asuh juga berapa lama itu. Ya. Jadi kalau seminggu 2 minggu lupakan gitu. Tahun-tahun membangun brand. Itu pun masih tingkat nasional gitu ya. Dan nasional mungkin ke tingkat kota besar. Kalau kita ke desa-desa mungkin banyak orang yang nggak kenal Najwa juga gitu. Najwa Shihab siapa ya gitu. Yang nggak ada TV ya, daerah-daerah tinggal di daerah terpencil mungkin ada yang belum kenal gitu. Tapi ya dia cukup sukses membangun personal branding ya. Gitu. Terus itu baru dari sisi popularitas brand gitu ya. Nanti ada yang disebut sebagai tingkat pengaruh influence. Ya, influence. Apakah brand itu bisa mempengaruhi kamu apa enggak gitu. Kalau bisa mempengaruhi kamu, itu sukses personal branding-nya. Gitu. Misalnya mempengaruhi itu gimana? Misalnya kalau kita datang ke satu kota dan kemudian ditanya, kita nongkrong ngopi di mana ya? Gitu.
Kalau di Aceh mungkin di apa itu Aing apa itu namanya lupa saya. Ule kareng. Ule kareng kan? Ya, ule kareng paling top. Ulele. Ulele juga kalau di Belitung di Tongji gitu ya. Tongji itu kalau orang Belitung brand yang kuat gitu. Kalau di Kalimantan Barat ada kopi siapa itu? Ali atau siapa itu? Ada yang dari Kalimantan Barat nggak sini? Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau sampai kita nama brand kita membuat orang memilih gitu ya, kayak misalnya kopi gitu. Kita ngopi Starbucks aja, nah, menginfluence gitu kan. Nah, itu berarti brandnya udah sukses gitu. Oke, jadi tadi teman-teman ada dua ya, ada popularitas dari segi popularitas brandingnya dan juga influence. Jadi gimana influence-nya menginfluence kita. ya. Lalu kalau dia bisa menciptakan yang namanya tren, ya, nah itu juga berarti ada hubungannya berarti sukses juga kita membangun. Jadi kalau misalnya kita bisa sebagai personal maupun sebagai produk atau jasa gitu ya, kalau sampai membuat tren, nah itu bagus. Kayak misalnya satu merek sepatu gitu ya, yang sekarang ngetren kan sneakers, ngetren lagi ya, ada banyak merek sneakers lokal maupun internasional gitu. Yang lokal seperti Kompas ya, sneaker Kompas itu, kemudian ada Brodo, Rehan? Ada merek Ventela juga lagi ini yang kemarin dipakai Ventela, Google. iya betul, Ventela. Ada apa lagi ya? Banyaklah sneaker-sneaker. Nah, kalau sampai itu membuat tren sneaker seperti itu semua, berarti sukses itu sebagai brand. Kemudian tadi influential, tren, saya lupa ya. Ya 3 itu aja dulu. Siap, Dari Doro. ukur kesuksesan. Oke, terus ini ada dari operator kita nih, Doro, operator PPI Sparta. Siapa namanya operatornya? Kak Dika, Doro. Mau bertanya langsung? Dika, Doro. Silakan, Dik. Ya, jadi ini mau konsultasi aja, Doro. Tapi mau cerita dulu nih. Jadi sebelumnya saya mau baru-baru ini ngebuat akun Instagram. Nah, namanya ini, Doro. Investor Sunda ini. Oke. Jadi awalnya saya cuma iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng karena saya juga kan suka dengan investasi dan sebagainya. Nah, di sana saya tulis-tulis aja ngasal seputar investasi. Tapi ternyata belakangan ini feedbacknya banyak yang nanya, banyak yang minta tipsnya atau cara memulainya gimana dan sebagainya. Nah, jadi saya mikir, wah ini bisa jadi sarana bisa jadi jalan buat saya gitu untuk branding. Tapi yang jadi masalah itu sebenarnya saya demam kamera, nggak suka gitu tampil di depan video, malas aja bawaannya. Nah itu menurut Ndoro gimana ya cara mengatasinya? Atau mungkin menurut Ndoro sendiri tampil di depan kamera itu bukan sebuah kewajiban untuk personal branding? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, ya. Ini sekarang kamu berani tampil di depan kamera? Bukan nggak berani, tapi malas gitu Ndoro bawaannya. Oh malas. Oke. Jangan males, kalau mau serius juga nggak boleh males gitu. Kenapa? Karena sebetulnya tampil di depan kamera itu fungsinya ya untuk meningkatkan trust ya. Jadi ini loh wajah saya, apalagi kalau ini menyangkut isu-isu diskusi tentang keuangan yang level of trust-nya mau nggak mau harus tinggi gitu ya. Iya betul. Ya kan, ya, karena isunya sensitif, urusan duit sangat sensitif ya kan. Jadi trust itu harus dibangun gitu. Nah sebaiknya memang jangan males gitu tampil di depan kamera. Dulu ada satu ya. Iya, gimana? Oke, dulu ada satu akun media sosial namanya putus ya? Sepertinya ada gangguan jaringan dari Ndoro Kakum. tes 1 2 3.
1, 2, 3. Suaranya masuk, Doro, tapi videonya nge-lag. Oh, videonya nge-lag ya? Iya. Oke, ya di tempat, nah ini ada tulisannya unstable connection. Aduh. Iya. Nggak apa-apa ya. Oke. Yang penting suaranya terdengar ya. Nanti kalau suara saya hilang, tolong dikasih feedback ya. Iya, Doro. Oke. Jadi DJ terselubung itu dulu kalau tampil selalu pakai topeng. Topengnya kayak topeng Vendetta itu. Tahu Siapa ya, tuh, Dok? Vendetta ya? Vendetta. Enggak, siapa orangnya? Terselubung. Ini akunnya namanya Terselubung. Oh, oke. Dulu dia punya blog namanya Terselubung. Karena profesinya sebetulnya DJ, maka orang-orang menyebutnya sebagai DJ Terselubung. Nah, coba kalau kamu googling DJ Terselubung. Nah, itu dulu selalu tampil di foto maupun video pakai topeng. Tidak banyak yang tahu wajah sesungguhnya. Kalau saya tahu karena teman saya sendiri gitu ya, jadi saya tahu. Kayak ini Motomobi nggak sih? Ya. Motomobi. Nah, tapi itu dia segmennya atau niche-nya itu kan dunia hiburan, jadi nggak terlalu masalah ya, hiburan bebas gitu. Nah, kalau investasi, keuangan, finansial gitu kan urusannya agak sensitif ya, menyangkut uang kan. Ya, jadi trust-nya harus dibangun. Kalau nggak muncul wajahnya, nanti orang jadi ragu-ragu. Nah, saya menyarankan wajah harus tampil, nyata gitu. Karena ya itu untuk trust saja. Gitu. Oke. Ya. Makasih, Nurul. Ya, terima kasih. Gimana, Nurul? Ada pertanyaan lagi? Oke, ini yang paling bersemangat nih, Doro. Ya, siapa? Raihan mau bertanya lagi. Raihan, oke. Gimana, Raihan? Semoga nggak bosan ya. Ya. Enggak. Gimana? Makasih, tadi juga udah kebuka insight kan. Mungkin saya mau jadi atlet bahan kalian, Doro. Turki kayaknya. Terus mungkin Doro, aku pengen nanya ini Doro, kan tadi udah personal branding, apa itu personal branding nggak suksesnya, tapi ada suksesnya gitu. Nah, kalau menurut Doro sendiri, kira-kira tokoh seseorang siapa sih yang jadi panutan Doro gitu, kayak gila nih orang bagus nih personal brandingnya, atau mungkin masih ngerintis juga, dia baru mulai tapi udah bagus nih gitu, yang bisa kita contoh juga, Doro. Oke, yang berhasil membangun personal brand ya. Banyak sih sebetulnya kalau di media sosial, ya itu tadi sebetulnya ada Najwa Shihab, ada siapa namanya itu, Pinot Iswahyudi, desain pembuat ilustrator orang Indonesia, anak Bandung, sekeluarga pindah sempat ke Abu Dhabi, terus ke New York, sekarang tinggal di sana gitu. Dia berhasil membangun personal branding, bahkan family branding itu, karena satu keluarga suka gambar-menggambar, istrinya juga desain, ilustrator gitu. Namanya Pinot Iswahyudi, akun Instagramnya Pinot. Jadi kalian search aja nanti gitu. Kemudian dari kalangan penulis ya kayak Dewi Lestari kan personal brandnya bagus ya. Sukses lah dia sebagai penulis. Ahmad Fuadi, penulis itu Negeri 5 Menara, personal brandnya juga paling nggak di tingkat nasional gitu ya. Karena dia aktif di media sosial juga. Andrea Hirata ya personal brandnya bagus, meskipun dia tidak cukup aktif di media sosial saya kira. Kemudian ada di dunia hiburan gitu ya, ada Deddy Corbuzier kan juga berhasil membangun personal brand sebagai pewawancara, podcaster lah. Ya, kemudian ada ya kayak Atta Halilintar itu harus diakui personal brandnya kan kuat. Raffi Ahmad karena dia juga seleb juga, Pak Im Wong ya karena dia juga seleb juga itu. Kemudian
Kalau dari kalangan olahragawan, apa ya? Nggak teringat coba. Oh, Bambang Pamungkas ya, brandnya bagus. BP 20. Ini jadi saya lokal aja ya, kalau internasional terlalu banyak. Ini yang Indonesia aja, yang made in Indonesia. Itu beberapa, Rehan, yang bisa saya sampaikan sebagai contoh. Oke, gimana Rehan? Ya, oke, makasih Doro. Ya. Nah, Doro, saya mau tanya lebih teknikal lagi nih. Kan kalau di Instagram ada hashtag ya, Doro. Hashtag itu sebenarnya seberapa efektifnya sih untuk engagement postingan kita? Oke. Sebetulnya tahu nggak fungsi utama hashtag? Hashtag itu fungsinya adalah alat distribusi konten kita. Jadi konten kita setiap kali kita kasih hashtag tertentu akan terdistribusi atau terkirim pada satu pouch folder besar ya. Misalnya hashtag kita adalah mahasiswa Turki misalnya gitu ya. Nah, jadi konten-konten kita dengan hashtag itu akan masuk dalam folder besar namanya mahasiswa Turki. Gunanya untuk memudahkan orang yang ingin mencari semua informasi tentang mahasiswa Turki, tinggal klik hashtag itu gitu. Nah, dengan demikian otomatis akan tercipta yang namanya engagement. Apakah orang nge-like, memberi komentar, atau nge-share, atau save. Nah, supaya orang nge-like, nge-save, share, dan komentar tadi, tidak cukup hashtag. Hashtag hanya pintu masuk saja, gitu kan. Atau wahana, ya, atau kendaraan yang membawa kita ke dalam folder besar. Selanjutnya, apakah orang akan engage atau enggak, itu tergantung konten kita seperti apa, gitu. Apakah konten kita bermanfaat buat orang lain, informatif, ya, membuat orang suka, membuat orang terbantu menjawab pertanyaannya, dan seterusnya. Gitu. Jadi hubungannya gitu ya. Hashtag adalah semacam alat distribusi kendaraan yang akan mengantarkan kita akan dapat engage atau enggak, gitu kurang lebih. Berarti penting juga ya, Doro ya? Itu kalau kita memposting. Penting. Ya, penting. Tapi ya, penting, tapi menurut Instagram, meskipun Instagram memberi peluang kita mencantumkan sampai 30 hashtag dalam setiap konten, tapi Instagram merekomendasikan bahwa yang penting konten kita itu diberi hashtag yang relevan. Ya. Yang relevan itu maksudnya gimana? Kalau kontennya tentang kopi, ya hashtagnya tentang kopi. Jangan diberi hashtag misalnya vitamin C gitu, ya, vitamin C, atau dikasih hashtag UKM Indonesia. Masih boleh juga sih kalau kopi misalnya, atau gini yang tidak ada hubungannya kopi tapi kasih urban arsitek, itu kan nggak cocok, cerita kopi kok gitu ya. Atau apalagi yang Animal Planet gitu kan nggak cocok ya. Hanya karena Animal Planet itu adalah hashtag yang populer, terus kita cantumkan juga dalam konten yang sebetulnya fotokopi. Sebuah kopi, kalau dikasih hashtag animal, nanti kan jadi masuk ke halaman atau folder Animal Planet, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya orang yang sedang mencari foto binatang, melihat foto kopi kan jadi jengkel. Ya kan? Nah, Instagram tidak menginginkan itu terjadi. Kalau ada account yang ketahuan sering melakukan hashtag abuse macam itu, biasanya itu reach-nya ada penalti lah mereka, sehingga pokoknya Instagram tidak menyarankan. Instagram tidak menyebutkan seperti apa penaltinya, ya. Meskipun sebagian orang berasumsi bahwa penalti itu namanya shadow ban. Pernah dengar istilah shadow ban di Instagram? Tapi Instagram sendiri tidak pernah menyatakan bahwa mereka melakukan shadow ban. Mereka hanya bilang atau menyarankan bahwa cantumkan hashtag yang sesuai dengan kontenmu. Kalau kontenmu tentang kopi,
ya kasihlah hashtag tentang coffee maker, kopi enak, kopi Sunda, kayak apa kayak gitu ya, yang relate dengan kopi. Jangan kasih hashtag binatang gitu ya, atau accident in apa gitu kan, yang relevan lah. Gitu Nurul. Jadi harus yang relevan ya teman-teman. Ya. Kalau ini karena emang sih Doro, ada kadang ku lihat akun-akun itu banyak banget hashtagnya dan nggak sedikit juga yang nggak relevan dengan hal-hal yang diposting itu. Jadi ini menjadi catatan juga nih buat kita dalam menentukan hashtag apa yang kita pakai. Kalau kita buat hashtag sendiri gitu, itu kira-kira efektif nggak, Doro? Misal saya punya platform namanya Mirha Bahasa, Doro. Nah, saya buat hashtag Mirha Bahasa, kayak gitu, Doro. Nggak apa-apa, kan semua hashtag kan dimulai dari individu-individu yang bikin kan. Nanti kalau makin banyak orang yang bikin kan jadi hashtag apa istilahnya blue chip hashtag atau big hashtag. Iya. Nah, itu sebenarnya memudahkan orang juga untuk menemukan semua konten yang kamu buat tadi gitu. Kalau ada orang yang ingin mengenalmu lebih jauh, mengenal konten-kontenmu lebih jauh, dia tinggal klik hashtag itu kan. Gitu. Oke, Doro. Nah, terus ada juga nih yang bertanya privately dari Kak Sunarto Nasir. Ya, gimana? Kalau misalnya sebelumnya kita udah membranding diri kita sebagai penulis, Doro. Terus belakangan ini tuh kita mau fokus di bidang ekonomi dan mau orang-orang tahu kita sebagai ekonom juga. Nah, kira-kira branding pertama yang kita bangun itu hilang nggak, Doro? Enggak, bisa hilang gitu. Artinya dua-duanya bisa jalan bareng. Jadi kamu bisa menjadi penulis masalah ekonomi kan bagus tuh. Oh iya, digabung ya, Doro Iya ya. kan, iyalah. Jadi kamu tetap sebagai penulis, ya, tapi khusus masalah ekonomi. Gitu. Oke. Terus ada juga pertanyaan yang kedua, Doro, lagi-lagi dari Kak Sunarto Nasir. Apakah kita bisa berhasil membranding diri kita tanpa media sosial? Ya bisa, zaman dulu nggak ada media sosial. Iya, tapi siapa yang tidak kenal Soekarno dan Hatta? Personal brand-nya kan sangat kuat kan, sebagai founding father, sebagai deklarator. Nah, jadi ini juga teman-teman, inilah tadi saya mengatakan bahwa membangun personal brand itu tidak cukup di media sosial saja. Teman-teman harus ikut acara offline, membuat event, hadir di event, melakukan sesuatu gitu ya, secara nyata gitu. Kalau cuma di media sosial saja, di media sosial saja, teman-teman hanya dikenal di media sosial, tapi di dunia yang offline atau dunia non media sosial mungkin teman-teman personal brand-nya kurang cukup kuat. Jadi sebaiknya memang dimanapun offline online platform apapun itu personal brand-nya terbangun dan kuat gitu. Kalau hanya di satu tempat saja itu sangat kurang ya. Ingat cerita tentang yang namanya Starbucks, yang namanya KFC, yang namanya apalagi Nike, Adidas gitu ya. Mereka tidak cuma punya akun media sosial. Mereka membuat sepatu itu jelas. Kemudian memasarkan sepatu itu lewat iklan di televisi, di media manapun. Membuka toko, dia hadir secara offline ya. Buka toko dia. Kemudian juga membuka toko online juga, orang bisa pesan. Kemudian mensponsori acara-acara yang berhubungan dengan produknya. Kalau Nike yang sponsori ya acara-acara olahraga gitu. Kalau Starbucks mungkin ya acara apa yang sesuai dengan value visi misi ya atau value dia apa gitu. Misalnya Pertamina misalnya ya kan juga dia selain punya akun Instagram dengan follower yang banyak, kan dia membangun brand sebagai perusahaan energi di Indonesia ya. Nah, dia mensponsori kegiatan olahraga, menyelenggarakan diskusi, kemudian ada pom bensinnya Pertamina di mana-mana gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi justru teman-teman jangan cuma
media sosial saja kalau membangun personal branding. Harus di media yang lain. Dan melakukan kegiatan lain, membuat satu aktivitas, dan berjejaring juga gitu ya. Kalau teman-teman jadi penulis, ya jangan cuma di kos-kosan saja gitu. Bergaulah dengan sesama penulis yang lain untuk ya pertama untuk membangun pertemanan, menukar pikiran, berbagi ilmu atau ide, gagasan dan seterusnya. Jadi media sosial tidak cukup. Benar-benar. Jadi karena ada sosial media secara online itu enggak berarti kita melupakan offline. Enggak, media sosial itu hanya alat bantu amplifikasi personal brand yang kita bangun. Ya, jadi bukan alat utama, ya, alat pembantu. Benar-benar. Makasih jawabannya, Doro. Nah, Ya. nggak terasa banget nih udah 1,5 jam lebih. Ya. Kita bersama dan Doro Kakung udah banyak banget membagikan pengetahuannya, pengalamannya kepada kita semua. Pertanyaan terakhir mungkin Doro, kalau dari saya. Ya. Berdasarkan pengamatan Doro selama ini, pengamatan dan pengalaman, kalau Doro lihat konten itu, konten yang dianggap menarik oleh netizen itu konten seperti apa ciri-cirinya? Oke. Konten apa ciri-cirinya? Sesuatu konten yang memberi informasi, ya, informasi apapun ya. Kemudian konten yang mengajarkan sesuatu, how to do it yourself, ya. Informasi itu konten yang informatif itu yang itu kayak misalnya kamu unboxing, ya. Ini loh kamu unboxing gadget iPhone 12, itu kayak apa sih isinya, ada apa saja kemampuannya, itu kan informatif. Kemudian konten yang memicu partisipasi atau interaksi. Jadi di IG Story itu sangat mungkin tuh bikin polling, ask me anything gitu ya, yang tanya jawab itu. Kemudian konten yang menghibur, yang lucu, itu juga pasti akan disukai. Jadi entertaining atau menghibur, yang kedua edukatif ya, memberi edukasi, cara buka cara memilih saham misalnya, cara berinvestasi tadi, operator siapa tapi namanya, Yudi atau siapa? Dika. Itu konten-konten yang edukatif kan, memilih saham yang blue chip ya. Sekarang siapa tuh BRI atau BCA yang bagus, itu konten yang edukatif semacam itu pasti akan disukai orang. Nah, kemudian konten itu tadi how to, tips and trick, how to bikin nasi goreng yang babat, how to bikin minuman dalgona, dan seterusnya. Tips and trick, desain misalnya, bagaimana sih membuat logo yang bagus, tips and trick-nya apa, dan seterusnya. Nah, terus bikin konten kalau ada hadiahnya juga pasti suka. Ada giveaway ya, kalau bikin giveaway. Buku kayak, kaos kayak dari Turki, sial dari Turki, kain dari Turki misalnya. Nah, itu juga. Ayo bikin lomba misalnya ya, atau kasih caption this foto dengan ganti konten caption yang paling menarik dapat cendera mata dari Turki misalnya. Ya gitu. Itu kurang lebih konten yang menarik orang. Oke, Doro. Terima kasih banget Doro untuk waktunya. Oke. Untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi ilmunya bersama kami di sini. Kami sangat merasa senang karena Doro sangat bersedia hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu, Doro. Amin. Ya Allah, kalau jalan-jalan ke Turki bisa hubungi kami, Doro. Amin, pasti saya akan cari teman-teman di Turki. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Nurul, buat Modi, Dika, teman-teman Isparta semua, ya, teman-teman yang sudah
mengikuti acara ini. Terima kasih meskipun kita baru kenalan hari ini ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada gunanya buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Dan selalu sehat ya teman-teman, jaga kesehatan di negeri orang. Terima Sehat kasih. selalu. Doro juga sehat selalu ya, Doro ya. Amin, amin. Terima kasih banget. Untuk Oke. terakhir mungkin kita foto-foto dulu ya, Doro ya. Ya, boleh foto. Oke, teman-teman yang belum buka kameranya bisa dibuka. Kita Ya. foto bareng Doro. Kapan lagi nih Ya. bisa? Iya. Jadi bisa dipamer nanti kan. Ini Iya. personal juga. Kita Saya sambil juga mau dari pamer. Saya Iya, nanti di-share juga mau ya pamer. fotonya nanti, guys. Ayo semua yang belum. Modi mana Modi? Ini nih Modi belum buka Doro ininya. Belum buka. Modi ayo. Belum semua. Ayo Ulfra. Guys. Dibuka camnya. Ibnu Musafir belum. Demam kamera itu, Doro. Oh, demam kamera. Kayak Sidika tadi. Asal jangan demam COVID aja. Ayo, mana Modi? Belum. Dika, mana Dika? Dani Fajrul Hidayat, Harlianto Tarmizi, Wah, lu udah keren-keren, kenapa nggak tampil nih? Oh, katanya kameranya ini lagi nggak bisa open cam. Oh, oke. Dika mana? Modi. Ini saya operator Dika, Doro. Oh ya, oke. Muhammad Rais siapa itu? Muhammad. Hafiz Risali nggak bisa. Iya, Hafiz ini juga anak Spartan, Doro. Oke. Hafiz ini yang hubungin Doro kan? Iya. Iya, Hafiz yang hubungin Doro. Oke. Oh iya, teman-teman yang belum mengisi formnya, silakan diisi ya. Itu untuk keperluan menerbitkan sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya bilingual, ada dalam 2 bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Turki. Oh iya, oke. Oh, ada Pak Harlianto. Assalamualaikum Pak. Aduh, baru. Waalaikumsalam. Apa kabar Doro? Apa kabar Pak Harlianto? Salam kenal. Alhamdulillah salam kenal juga Doro. Jadi Pak Harlianto ini Doro dari KBRI Turki, Doro. Oh iya. Ya. Oke, Dika. Saya ambil ya, Kak ya? Ya, silakan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah berpartisipasi, terutama buat Doro Kakung, buat Pak Harlianto Tarmizi juga. Ternyata dari tadi menyimak. Makasih banyak Pak, udah bersedia hadir. Ya, terima kasih Mbak Nurul, makasih Mbak Dok. Ya, makasih makasih semuanya teman-teman juga. Pantengin terus program-program lain dari PPI Sparta yang tentunya kita bakalan mengundang narasumber-narasumber spesial lainnya. Jadi tetap pantengin di IG @PPI Sparta. Makasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sebagainya, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Doro. Makasih banyak Doro atas ilmunya. Ya. Mas banyak Doro.